Hai friends, apa kabar? Jumpa lagi bareng gua Setiawan. What's up guys? Gimana? Mental masih aman? Apakah udah baikan ngelihat kondisi sekarang? Yap, jadi sebenarnya untuk waktu sekarang kita masih diambang ketidakpastian sih sebenarnya ya, karena berita mengenai Bitcoin pun masih anteng-anteng aja. Well, sambil nunggu gua lihat memang market agak sedikit hijau ya. Ini menurut atau berdasarkan coin market cap di 24 jam terakhir market crypto mengalami kenaikan sebesar 2,62% dan sekarang global crypto market cap ada di angka 1,68 triliun US dollar. Kalau kita ke Fear and Greed Index buat Bitcoin sekarang ada di angka 23 ya, masih extreme fear. Tapi ini jauh lebih baik karena ini yang yesterday ini kemarin angkanya di 12, artinya hampir separuhnya. Semoga sih ini nggak turun lagi, tapi tadi gue bilang masih diambang ketidakpastian. Tetap harus hati-hati, tetap kontrol, monitor dan waspada ya. Oke friends, seperti yang ada di judul, gue hari ini pengen ngasih kalian quick update mengenai Saitama Inu ya. Buat Saitama holder, mana nih suaranya? Semoga kalian masih bisa berteriak, seriously. Gue tahu apa yang ada di pikiran kalian, gue juga ngerasain ya, bahwa di luar sana banyak sekali food yang beredar tentang Saitama. Tapi menurut gue masih punya faith di sini, gue masih punya keyakinan bahwa ada masanya nanti akan reversal. Ya, berdasarkan CoinGecko kita sekarang ada di harga ini ya. US dollar ini 0,000 sekian 22970. Dalam 24 jam terakhir harganya mengalami penurunan sebesar 6,8%. Dan kalau kita lihat di bawah sini keterangan di sini ya, all time high. Jadi dia jatuh dari all time high yang terakhir sebesar 86,4% di November tanggal 13 2021 atau sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi gue masih percaya bahwa kunci dari Saitama ini nanti ya, adanya pembalikan tren ke atas, yaitu ketika Saitamask 100% functional. Memang untuk waktu-waktu sekarang setelah Saitamask ini diupdate ke version 1,10 ya, jadi banyak orang yang sudah nge-tweet bahwa mereka bisa register ke Saitamask ya. Dan kayak permasalahannya sebelumnya, misalkan sering crash atau sering logout sendiri, itu sudah jauh berkurang ya. Gua sendiri yang udah register ke Saitamask pun juga merasa seperti itu. Gua pakai Android, gua ngerasain sendiri bahwa version ini jauh lebih baik ya, ada banyak improvement karena berkurangnya momen dimana platformnya itu crash atau logout dengan sendirinya seperti itu ya. Untuk kalian-kalian yang mungkin sudah berhasil register ke Saitamask dan udah diupdate ke version 1.10 atau 1.10, coba bisa share di kolom komentar di bawah. Gimana di HP kalian, masih sering crash atau mungkin masih sering logout sendiri? So, kenapa gue excited sama Saitamask ini? Karena mereka mengklaim bahwa ketika misalkan Saitamask ini sudah mengelis banyak token dan kemudian token yang digunakan untuk transaksi membeli koin-koin yang di-list di Saitamask ini adalah menggunakan Saitama, yang artinya nanti efeknya adalah hyper burn. Seperti yang kita tahu bahwa di tokenomics Saitama ini setiap kali transaksi itu ada beberapa persen yang secara otomatis akan di burn ya, setiap kali transaksi, entah itu jual entah itu beli. Artinya ketika Saitamask ini banyak digunakan oleh user, kemudian banyak digunakan untuk bertransaksi, itu akan menimbulkan hyper burn seperti itu. Artinya burning yang sangat-sangat cepat sekali, dan itu menandakan atau mengindikasikan bahwa semakin banyak token yang di burn atau ditarik dari circulating supply-nya, otomatis harganya akan semakin naik.
itulah yang membuat gua sendiri ya pribadi ya sangat-sangat excited dengan Saitama ini. Well, untuk harga berdasarkan DEX tool ini memang ada di angka ini ya, kepala 2 ya, 2245. Dan kita sekarang berada di sini, tepatnya di sini. Oke, ini time frame 4 jaman guys ya, time frame 4 jaman. So, ini kemarin di titik ini adalah titik dimana dia ngedam pada saat crypto crash ya. Ini adalah level of support yang kemarin dibikin. Kemudian dia sempat ada kenaikan, cuma kayaknya nggak terlalu kuat, masih belum terlalu kuat karena memang masih banyak food di luar sana. Akhirnya dia turun lagi ya. Untuk waktu sekarang menurut gua dia ingin atau akan meretest support of level yang sebelumnya dibikin ya. Ada di sekitar ini di angka 0,000 sekian 20 ya, pokoknya di range itu. Nanti kita lihat nih kalau menurut gue ini level of support yang lumayan kuat ya, karena kita tarik ke sebelumnya, kalau kita tarik ke yang sebelumnya dia memang berada di level ini guys. Artinya memang di level ini banyak menjadi support and resistance yang dibikin pada masa itu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia nanti retest di level of support yang sebelumnya di kisaran atau range harga 19 atau 20 gitu kan, dan level of support ini bisa menahan, kemungkinan besar dia akan reversal. Nah, kalau misalkan dia bisa nge-breakout trend line ini ya, dia kemungkinan besar dia akan lepas ya, dia akan naik seperti itu. Untuk naiknya berapa lama, menurut gua ini masih belum menjanjikan ya. Sekali lagi menurut gua ini masih belum menjanjikan selama Saitama Mask belum 100% functional. Kalau nanti Saitama Mask sudah 100% functional, ini akan sangat-sangat excited gitu kan. Orang-orang yang tadinya ngejual Saitama mungkin dia akan berpikir ulang untuk membeli lagi seperti itu. Nah, kemudian sekarang kalau kita ngomongin the worst case-nya, the worst skenario-nya, kalau misalkan level of support ini nggak bisa menahan karena banyak sekali food di luar sana ya kan. Nah, level of support yang selanjutnya itu di sekitar mana sih gitu kan? Ada di area sekitar sini ya. Kita balik lagi sini, jadi ada di area sekitar sini. Artinya dia akan jatuh ke sekitar harganya 110, di range 10 sama 12 antara range itu ya. Jadi bisa juga dia masih bisa turun ke sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau gua sih ngomongin secara rasional aja ya. Jadi nggak terlalu ngomongin hal manisnya bahwa ini nanti akan naik, enggak. Kemungkinan terburuk pasti akan selalu ada dan itu harus selalu dipikirkan. Ya, untuk Saitama holder, gua tetap ngasih kalian motivasi, tetap kuatkan mental ya kan, karena kita sama-sama holder. Gue juga ngerasain apa yang kalian rasakan. Untuk yang mau masuk ke Saitama, misalkan ada pikiran mau masuk ke Saitama, kalau menurut gue sih agak ditahan dulu sebentar. Kalau misalkan kalian toh misalkan kekeh pengen masuk sekarang, ini udah nyentuh level of support yang sebelumnya, well silahkan, gak ada yang maksa juga. Cuma menurut gue jangan sampai 100% atau all in gitu kan, takutnya dia jatuh seperti itu ya. Gua nggak terlalu berbicara manisnya doang, tetap harus ngomongin worst case-nya karena itu yang yang harus kita pikirkan juga gitu kan, takutnya masih turun. So okay friends, jadi dari gua sekian aja dulu ya, biar gak terlalu lama. Gua selalu tekankan bahwa kalian harus tetap dior ya, harus tetap dior. Itu penting. Gua tidak pernah ngajak kalian untuk membeli atau menjual aset kripto. I'm not financial advisor and this video is not financial advice. Jadi memang video ini murni untuk entertainment dan educational purpose ya. Tetap dior guys. Oke, cukup sekian dari gua. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.